Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, aku kerja dari jam 4 pagi ya teman-teman, sebelum subuh, karena aku tuh mau masak buat bekal perjalanan pulang kampung ke Jawa, ke daerah Solo ya teman-teman. Jadi supaya nanti tuh di perjalanan kita nggak ribet cari makan. Nah, kali ini aku bikin bekalnya itu lumayan agak ribet ya teman-teman. Mau bikin nasi kebuli, ini request dari Pak Su, dan ini kemarin yang belanja semuanya tuh Pak Su. Nah, ini untuk bahan-bahannya ada beras basmati, ini yang ukuran 1 kilo. Saya lupa harganya ya, kemarin Pak Su tuh bilangnya 40 berapa gitu ya. Terus juga ada kelapa parut, itu aku beli semalam dan udah aku keluarkan dari 1 jam yang lalu. Kemudian nanti aku mau rendam berasnya tuh sekitar 1 jaman ya. Terus ada bawang putih, bawang merah, tomat, juga cabai hijau. Aku pakai kira-kira aja ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak ada takaran khusus gitu. Ada denko saset, terus juga ada blue band. Nah, di sini tuh untuk denkonya tuh aku pakai 2 saset ya. Terus kemudian ada kapulaga, cengkeh, kayu manis, jahe, bawang bombay, serai, daun salam, kaldu bubuk, jinten bubuk, lada bubuk, terus ketumbar bubuk. Nah, terus di sini juga ada bawang merah goreng, terus bawang putih goreng. Nah, sebenarnya ini kalau untuk nasi kebuli itu banyak perintilannya ya teman-teman ya. Jadi biasanya tuh ada kayak apa ya yang kismis, terus satu lagi tuh apa ya, saya lupa, pokoknya ada campuran tuh kalau kita ngikutin aslinya. Tapi di sini aku bikin nasi kebuli ala-ala aku aja, dan ini tuh udah yang ketiga kalinya menurut aku, dan Pak Su tuh katanya ya lumayan ya, udah pernah tanya ke temen-temennya yang waktu itu pernah bawa, ya rasanya tuh lumayan gitu. Terus untuk kaldu bikin nasi kebulinya di kuahnya itu, ini aku tuh bukan pakai kambing ya teman-teman ya, karena memang tidak punya kambing. Jadi aku punya tulangan dari sisa dapat daging kurban. Itu udah aku rebus ya waktu itu, cuman nanti aku pakai lagi untuk bikin kaldunya supaya ada aroma-aroma dari lemak-lemak dagingnya kayak gitu. Nah, yang pertama-tama di sini aku mau panaskan margarinnya tadi ya, atau blue band-nya, kemudian aku tambahkan minyak. Nah, tadi tuh yang aku haluskan bawang putih, bawang merah, jahe. Nah, di situ udah aku haluskan juga bawang bombaynya ya teman-teman. Itu aku haluskan semuanya. Nanti aku tumis sampai benar-benar harum supaya aroma nasinya tuh enak banget. Nah, ini bumbu yang udah aku blender. Kemudian di sini aku tumis benar-benar sampai matang ya. Nah, aku di pagi ini sambil sapa-sapa ya teman-teman. Semoga teman-teman udah pada bangun, lanjut gercep sholat. Nah, aku ini nanti mau skip sebentar ya teman-teman. Aku mau sholat subuh dulu karena ini udah jam 4 lewat, udah setengah 5-an kurang ya. Tapi ini aku tetap mau teruskan untuk masaknya biar nanti itu pas mau berangkat tuh semua makanan udah siap. Dan kemudian tomatnya juga udah aku blender halus. Ini harus dimasak juga sampai benar-benar harum dan bumbunya tuh semuanya benar-benar matang. Untuk berasnya udah aku rendam ya teman-teman ya, aku rendam. Ini udah mau 1 jam. Jadi nanti tuh tinggal sacet-sacet ya. Nah, ini untuk bumbunya udah berubah warna, ini tuh udah mulai merah, terus mulai keluar minyak-minyaknya. Itu bertanda bumbu tuh udah mulai matang dan harum. Kemudian aku masukkan rempah-rempahnya seperti kapulaga, cengkeh,
daun salam, juga batang serai. Nah untuk takarannya tuh aku nggak pakai takaran karena memang ini cuman mau buat konsumsi, bukan untuk jualan ya teman-teman, tapi nanti kita untuk rasanya kita pas-pasin sendiri. Kemudian aku masukkan tulang yang udah aku rebus. Nah kemarin itu seharusnya untuk air rebusan tulangnya tuh nggak aku buang ya teman-teman, harusnya bisa dipakai buat kaldu tuh lebih enak lagi, jadi lebih keluar gitu. Nah kemudian aku tambahkan air dan santannya ya teman-teman, itu dikira-kira aja airnya, tapi agak lumayan banyak karena nanti kita rebus lagi tulangannya tuh biar kaldu dari tulangnya tuh benar-benar keluar. Nah terus ini jinten bubuk juga aku tambahkan, ketumbar bubuk, terus tadi apa ya, oh lada belum teman-teman, lada bubuk juga. Nah kalau teman-teman nggak ada yang bubuk-bubuk, teman-teman bisa haluskan sendiri dengan cobek atau blender, karena aku tuh blendernya nggak bisa menghaluskan secara halus banget ya karena blendernya kecil, jadi aku pakai yang bubuk-bubuk aja. Ini ladanya aku pakai 2 bungkus karena ini bikinnya lumayan banyak. Terus kaldu bubuk juga aku pakai 2 bungkus. Ini nanti kalau kurang gurih atau kurang apa bisa ditambahkan lagi. Tapi di sini aku nggak mau nambahin garam dulu ya, karena ini aku mau masak tulangnya dulu sampai benar-benar kuahnya itu berasa pas gitu ya teman-teman ya, kental tapi itu nggak sampai habis airnya, karena nanti ini untuk membuat kayak merendam beras basmatinya, jadi jangan sampai asat, tetap ada kuahnya. Nah kemudian aku tambahkan lagi santan instan, karena tadi santan yang bukan encer ya, santan yang dari kelapa tadi tuh setelah ditaruh di freezer tuh menurut aku kayak kurang kental gitu, jadi aku tambahkan santan instan. Terus aku tambahkan juga susu saset Denko, sekalian aku masukkan. Nah ini tuh udah kelihatan kental. Nah kemudian aku mau lanjutkan bebeknya ya teman-teman. Untuk bebeknya ini udah aku ungkep dari kemarin, karena untuk menyicil-nyicil waktu ya teman-teman, supaya nggak keburu-buru, karena bebek itu juga ungkepnya agak lama. Ini aku ungkep dengan bumbu race instan, bumbu ayam goreng, jadi pagi ini aku tinggal goreng. Ya Allah, aku tuh sampai lupa teman-teman karena buru-buru. Pak Sul tadi udah ngasih kode-kode agak cepetan Bu masaknya gitu ya. Nah sampai kamera itu nggak aku pikirin, ternyata kamera itu posisinya masih mati. Nah tadi tuh masak nasi kebulinya itu seperti aku pernah ada videonya ya teman-teman. Setelah direndam berasnya, kemudian aku cuci bersih, aku tiriskan, terus aku siapkan pengukusan. Setelah airnya mendidih, aku kukus beras yang udah aku tiriskan tadi sampai kita pegang itu berasnya keras. Terus kemudian kita rendam, kita tuang di tempat wadah dengan santan yang mendidih tadi ya teman-teman. Kita saring santannya, kita ambil airnya, kita rendam. Setelah rendeman itu kemudian kita kukus kembali sampai nasinya matang. Jadi prosesnya tuh seperti itu. Memang agak ribet ya teman-teman, tapi hasilnya itu enak. Nah ini selagi masih panas, setelah nasinya matang, ini ditambahkan margarin ya. Ini Pak Su yang nerusin karena aku juga harus mulai mempersiapkan yang lainnya. Ini tuh banyak banget perintilan, tapi nggak apa-apa karena nanti ini untuk makan orang banyak ya. Kita itu 2 mobil nanti. Nah terus setelah nanti dikasih margarin, diaduk-aduk sampai rata, kemudian ditambahkan bawang putih goreng. Untuk bawang putihnya juga kita beli ya teman-teman. Kalau bawang merah gorengnya tuh kemarin dikirimin adik dari Kerawang, alhamdulillah banget. Nah ini tuh apa ya, kita tuh ke Jawa ada acara, ke Solo ya teman-teman, itu ke adik ipar, adiknya Pak Su itu ada acara resepsi pernikahan keponakan. Jadi kita memang udah rencana pulang
Mudah-mudahan nanti lancar ya teman-teman. Nah ini kemudian aku mau cetak nasinya, ini udah setengah hangat, udah nggak panas banget, jadi udah nggak ada uapnya. Aku cetak seperti ini supaya nanti tuh bisa dikira-kira jadinya tuh berapa ya. Takutnya kalau cuman dikira-kira biasa nggak pakai cetakan tuh nanti nggak cukup, karena kita mau bikin 11 porsi. Nah, untuk 11 porsi ini begini aja teman-teman. Jadi kita pakai daun lebih cantik, terus ada wangi-wangi daun pisang. Nah, ini Kakak Puspa kasih bawang goreng di bagian atas supaya lebih harum lagi ya. Padahal nasinya tuh udah wangi rempah, wangi daging tulang, bukan daging ya, wangi tulang-tulang. Terus kemudian ditambahkan bebek goreng dengan acar. Nah, di sini nggak bikin sambal karena udah nggak keburu, waktunya itu udah agak ribet ya perintilannya, tapi nggak apa-apa, di acarnya itu udah kita tambahkan cabai rawit. Untuk acarnya juga kita bikinnya udah kemarin ya teman-teman. Dan gampang, untuk acarnya tuh cuman timun, wortel, dan bawang merah. Kemudian tambahkan cabai rawit, kasih garam, gula, dan cuka. Udah itu aja ya teman-teman, sangat gampang. Jadi kalau kita udah persiapkan bekal, terus kita nggak usah bawa tempat-tempat, nanti setelah makan tuh bisa kita langsung buang. Kita nggak usah ribet, di sana pun kita nggak usah ngantri beli makanan. Dan makanan di luar itu menurut aku lebih mahal. Pokoknya lebih irit kita bikin sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah bungkus nasi kebulinya udah siap, tinggal ditutup, nanti diterusin kakak sama dedek. Karena dede, Pak Su, kakak juga udah mandi semua, tinggal aku yang belum mandi. Dan nanti yang beres-beres juga kakak, dedek ya, jadi nggak aku video ya teman-teman karena waktunya terbatas. Oke teman-teman, tidak terasa udah di penghujung video dan ini udah siang, aku mau siap-siap. Terima kasih yang selalu setia nonton di channel Sulika Eka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke media sosial teman-teman agar channel aku bisa berkembang dan sukses seperti channel teman-teman. Semoga teman-teman semua bahagia dan sukses selalu. Ambil sisi positifnya dan jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Tunggu video terbaru dari channel Sulika Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.